Namun, yang membuat Raja Meteorit Huang tidak berani membayangkan adalah bahwa pada saat dia baru saja mengumpulkan kekuatannya, dia melihat minuman dingin dalam kegelapan, dan bahkan wajah menakutkan perlahan menggelengkan kepalanya. Jangan kontrak dengan surga. Huang Yu, Anda harus sangat jelas bahwa kontrak surga tidak dapat menekan saya. Setelah Anda mengikuti saya, selama Anda setia kepada saya juga akan membiarkan Anda mendapatkan kekuatan untuk menolak kekuatan surga. Jadi, Anda bersumpah demi kontrak surga. Apakah Anda mencoba menipu saya? Raja Meteorit liar gemetar. Kali ini, Heiju benar-benar salah paham. Kamu sudah bisa menahan kekuatan surga. Puluhan juta tahun ini, sepertinya keputusan awal kami benar. Wajah Dewa Raja Huang Ye tidak pasti, dan Huang Ye di sekitarnya mendidih dan melonjak. Meskipun dia mengikuti leluhur hitam, dia sepertinya telah mengadu domba, dan dia baru saja melarikan diri dari penindasan klan Heze, menunggu untuk mengadu dia. Namun, jika Anda bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan kekuatan surga, pada saat yang sama, di bintang-bintang, langit berbintang ini awalnya bernama Heze Zudi, tapi sekarang semuanya sudah tidak ada lagi. Orang kuat dari klan Kaisar Mantian berdiri kosong di langit berbintang, melihat cahaya bintang yang hancur, sulit baginya untuk kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Sungguh pengalaman ini, terlalu mendebarkan. Mereka melihat Raja Dewa Kuno yang memerintah segala sesuatu, mereka menyaksikan dunia jiwa naga, dan melihat kematian Kaisar terakhir dari klan Heze. Mata Chang Jiwan merah. Mereka mencoba segalanya. Lagi pula, tidak ada yang bisa diubah. The Desolate Meteorite King, kenapa kamu tidak melihatku? Fan Star juga penuh dengan kehilangan. Tetapi kematian di sekitarnya dan kehancuran yang sepertinya membekas di langit berbintang selamanya menariknya kembali ke kenyataan. Tetapi ketika Fan Star bergumam pelan di dalam hatinya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh dengan marah, dan menatap Feng Tianxing dengan mata dingin. Pisau pencuri, berkolusi dengan keturunan naga sejati. Bunuh aku. Qin Yichen terkejut dan menatap Feng Jiuman ketika dia melihat bahwa semua temannya masih di sana. Dia menghela nafas lega, tetapi kemudian dia meledak menjadi sayap emas hitam. Pergilah. Kali ini sangat besar. Jika ini disebut sebagai keturunan naga sejati dan melihat melalui dua benda langit, maka konsekuensinya. Faktanya, Qin Yichen tidak terbang lama, meskipun Putri Wen Qing mengikutinya, tetapi wajah cantik itu penuh kejutan. Wood, katakan sejujurnya, apa yang kamu? Pikiran Qin Yichen berubah. Hanya untuk merasakan sakit kepala kali ini, bagaimana dia harus menjelaskan? Katakan itu hanya kebetulan? Saya dapat mengatakan itu, tetapi saya tidak pernah bisa menghilangkan kecurigaan klan Kaisar Ke. Jika itu adalah leluhur kedua Kaisar Ke, dan bahkan membawanya ke leluhur roh Kaisar dari klan Kaisar Ke, Qin Yichen ragu apakah metode Tusan Miao Xuan dapat menyeberangi lautan tanpa bersembunyi di depan kemampuan hebat itu. Namun, yang membuat Qin Yichen ketakutan secara misterius adalah ketika dia berbalik. Dia ingin mempermainkan Putri Wenxing terlebih dahulu. Tetapi bukan Putri Wenxing yang menoleh untuk melihat, tetapi seorang lelaki tua yang baik hati. Kamu adalah. Bayangan Qin Yichen berhenti di langit berbintang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa semua temannya bahkan tidak ada di sampingnya. Langit berbintang masih langit berbintang ini, dan lelaki tua itu memang baik dan tampan. Tetapi Qin Yichen ketakutan hingga berkeringat dingin. Baru saja mengalami kehancuran klan Heze dan menyaksikan legenda epik yang tak terhitung jumlahnya. Lelaki tua ini tiba-tiba muncul, mungkinkah? Tetapi lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Qin Yichen sangat ketakutan dengan telapak tangannya terbuka. Daun melayang keluar, yang membuat yang terakhir merasa sedikit lega. Ini, nafas dari pohon yang sangat luas. Mungkinkah senior adalah kekuatan perkasa dari ras tanpa batas? Karena itu, Qin Yichen masih tidak mengendurkan kewaspadaannya, yang bisa menentukan identitas sebenarnya dari lelaki tua ini. Yang membuat Qin Yichen tidak bisa berkata-kata lagi adalah tidak ada gunanya dia waspada hanya dengan mengandalkan kemampuan lelaki tua itu untuk mengubah segalanya tanpa menyadarinya. Untungnya, lelaki tua itu tidak bermusuhan. Tetapi sementara Qin Yichen tercengang, dia memasukkan daun itu ke mulutnya. Merayu. Qin Yichen mengaduk-aduk tenggorokannya, tetapi mendengarkan lelaki tua itu dengan senyum panjang. Jangan khawatir. Tusan Miao Xuan meminta saya untuk datang. Qin Yichen diam-diam merasa lega setelah mendengar kata-kata Tusan Miao Xuan. Setelah lelaki tua itu tertawa ringan, dia melihat langit berbintang yang menghancurkan segalanya di depannya. Senyumnya menghilang, dan digantikan oleh kesedihan. Lagi pula, tidak ada yang bisa diselamatkan. Orang tua itu terdiam lama sebelum dia mengalihkan pandangannya dari ruang bintang yang hancur dan jatuh ke Qin Yichen, seolah dia tidak ingin menunjukkan kesedihan dan kemarahan di depan generasi muda. Wah, kamu terlalu banyak membantu kali ini. Dengan perilaku kamu, klan Kaisar Ke pasti akan meragukanmu. Tapi ada daun yang diberikan orang tua itu padamu. Bahkan jika Kaisar Ke Yu Tiancheng meninggalkan celah, tidak ada petunjuk. Qin Yichen terkejut.
merasakan daun yang diam-diam telah meleleh ke dalam tubuhnya. Daun memancarkan cahaya bercahaya, dan dia merasakan tubuh yang diperolehnya lagi. Sejak dua langit menjadi satu, tubuh bawaan Qin Yichen dan tubuh yang diperoleh memiliki keintiman di antara mereka. Dan justru karena induksi inilah dia dapat mentransfer apa yang telah dia pelajari dari tubuh bawaan ke tubuh yang diperoleh. Tetapi pada saat ini, tampaknya ada penghalang kabur antara induksi semacam ini. Penghalang ini tidak berpengaruh padanya, tetapi tampaknya, seperti yang dikatakan lelaki tua itu bisa menghalangi mata pengintai kuat lainnya. Terima kasih senior. Setelah Qin Yichen pulih, dia buru-buru memberi hormat pada pria tua di depannya. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan memegang punggungnya dengan tangannya. Terlihat bahwa orang tua itu sudah sangat tua, dan rentang hidupnya sepertinya rendah. Wah, ini bukan kecerobohanmu. Ini benar-benar musuh yang harus kita hadapi. Itu terlalu kuat. Qin Yichen terkejut. Kami. Begitu suara itu turun, lelaki tua itu melirik sedikit. Bukankah begitu? Qin Yichen mengangguk dengan berat. Tetapi, melihat meteorit sunyi yang akan membakar langit berbintang selamanya, riak muncul di hatinya yang tidak pernah tenang. Mereka memang sangat kuat. Setelah secara pribadi bertemu dengan Raja Meteorit Desolate, dan Raja Meteorit Desolate yang baru saja membobol segel, membuat Qin Yichen merasa ketakutan. Setiap kali dia mengingat bahwa Huang Mei, Qin Yichen memiliki teror yang masih ada di dalam hatinya, dan bahkan Huang Mei itu masih muncul di hati daunnya, meninggalkannya dengan semua ketakutan. Tampaknya Raja Meteorit liar seperti ini. Mereka adalah dewa yang tinggi, dan mereka dilahirkan untuk membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyerah seperti semut. Kekuatan keberadaan itu telah melebihi kognisi Qin Yichen. Namun, dalam hati Taois Qin Yichen, rekor detak jantungnya melonjak, membuatnya merasa lebih kagum ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Kaisar Yuntian tidak akan mati sia-sia. Qin Yichen ingat teriakan terakhir Kaisar Tombak Naga. Mereka juga akan terluka. Nenek moyang saya menekan dan menyakiti mereka. Seperti yang dikatakan Kaisar Tombak Naga, bisa terluka berarti itu sama sekali tidak terkalahkan. Mereka pasti akan dibunuh. Kita harus membunuh mereka semua. Orang tua itu menatap tajam ke pemuda naga sejati yang mengepalkan tinjunya, dan dia sepertinya setuju dengannya, dan mengangguk dengan berat. Kita harus membunuh mereka semua.